Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, sebelum saya sampaikan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, tentu saya akan sampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pertambahan umur, panjang umur, Tuhan tambahkan kesehatan dan juga berkat-berkatnya bagi saudara sekalian. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit. Doa kami agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesembuhan untuk hari selanjutnya, agar kiranya boleh kembali melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita juga pernah merasakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, dunia atau sekitar kita tidak berpihak atau tidak mendukung apa yang kita perbuat. Walaupun itu dalam penilaian, dalam pemahaman kita, apa yang kita lakukan adalah sebuah hal kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin juga akibat dari apa yang kita lakukan, kita juga bisa menerima berita-berita buruk atau hal-hal yang merugikan, yang sebaliknya datang kepada kehidupan kita dalam melakukan hal-hal yang baik itu. Dan dari segi hubungan juga kita bisa mengalami hubungan yang retak atau hal-hal yang bisa mempengaruhi pikiran dan juga hati kita tidak tenang. Di situasi itulah keadaan atau kata-kata yang diucapkan oleh Daud dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ini terasa begitu menguatkan atau memotivasi kehidupan Daud itu sendiri. Nah, dalam nats ini kita bisa melihat dia tidak sedang menulis sebuah puisi, tetapi Daud dalam posisi ini sedang menuangkan apa yang hasil daripada sebuah refleksi atau sebuah hasil daripada perenungan yang senantiasa dia lalui di tengah-tengah kehidupannya. Dia juga menuangkan kata-kata ini setelah melewati banyaknya rintangan atau panjangnya perjalanan ketika dia mengalami sebuah pengkhianatan dan juga peperangan yang begitu panjang di tengah-tengah kehidupannya. Maka setiap gelar yang dia sampaikan atau yang dia sematkan kepada Tuhan adalah ekspresi daripada sebuah luka yang telah disembuhkan atau yang sudah berubah menjadi sebuah kesaksian yang hidup, kesaksian yang nyata di tengah-tengah kehidupan Daud itu sendiri. Dalam nats ini, Daud menyebut Tuhan sebagai bukit batu. Sebagai bukit batu, bukan batu yang kecil, tetapi bukit batu yang tentunya menjulang tinggi atau bukit batu yang perkasa
yang berdiri tegak, yang tentunya bukan berdiri seketika, tetapi sudah berabad-abad, sebagai bukit batu yang kokoh dan juga sebagai bukit batu yang sangat-sangat perkasa, yang bisa dia lihat atau yang bisa dia rasakan. Nah, ketika segala sesuatu keadaan atau sekitar kehidupan daripada Daud itu memberikan sebuah rasa nyaman sebuah rasa yang tidak nyaman, maka dari inilah kita bisa melihat bagaimana Daud mengingatkan atau mendapat sebuah pengalaman, dan ini menjadi sebuah pengingat juga dalam kehidupan kita, bahwa masih ada satu pribadi, masih ada satu pribadi yang tentunya bisa memberikan rasa nyaman yang tidak bisa diberikan oleh sekitar daripada Daud itu. Pemahaman daripada Daud memberikan kita sebuah pemahaman yang baru, bahwa ada satu pribadi yang tidak akan pernah bergeser, yang tidak akan pernah meninggalkan, yang tidak akan pernah membiarkan keadaan, situasi, kehidupan daripada Daud itu sendiri. Dan itu juga yang menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita, bagaimana nats ini memberikan kita pemahaman bahwa pribadi itu juga sampai hari ini senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, tetapi ia adalah pondasi yang tidak akan bisa digoyahkan oleh keadaan yang tersulit sekalipun di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, atau badai kehidupan sehebat apapun. Tetapi melalui nats ini Daud memberikan kita pemahaman pribadi itu selalu hadir, dia tidak akan berubah, dia tetap sama, dia adalah pondasi yang sangat kuat yang tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Sahabat Saruhan, dalam nats ini Daud tidak pernah berhenti atau tidak berhenti di situasi itu juga. Tetapi dalam nats ini ia juga menyebut bahwa Tuhan itu juga sebagai perisai, yang artinya bahwa Tuhan itu bukan hanya sebagai gunung batu, tetapi dia adalah perlindungan, tetapi bukan perlindungan yang pasif. Tetapi dalam nats ini Daud menggambarkan bahwa Allah itu adalah sebuah perlindungan yang aktif, bagaimana dia menggambarkan peperangan yang dia alami, bagaimana Allah sebagai perisai atau sebagai perlindungan yang tentu memberikan kerasa nyaman atau memberikan keamanan dalam kehidupan daripada Daud itu ketika dia mengalami banyaknya peperangan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Bagaimana juga Tuhan sebagai perisai dalam segala aktivitas dan sepanjang perjalanan kehidupan kita, melewati berbagai banyak peperangan-peperangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan sebagai sebuah harapan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwasanya dia tidak menjanjikan kita sebuah kebebasan dari serangan, tetapi dari pemahaman ini kita diajak untuk memahami bahwa Allah itu adalah sebagai perisai. Artinya bahwa dia memberikan sebuah janji, memberikan sebuah perlindungan dan sebuah kenyamanan dari setiap serangan yang akan kita lalui di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Saruhan, serangan juga mungkin datang dalam bentuk apapun di tengah-tengah kehidupan. Bisa dalam bentuk tuduhan, bisa dalam bentuk rasa bersalah, bisa dalam bentuk ketakutan akan masa depan, atau juga bisa dalam bentuk masa lalu yang sudah kita lewati tetapi menyakitkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, bagaimana semuanya harus kita lewati? Bagaimana semuanya bisa membuat kehidupan kita melangkah ke depan tanpa dihantui atau ditakuti oleh apapun yang sudah kita lewati atau yang menjadi sebuah pergumulan untuk ke depan. Dari hal inilah, dari pengalaman Daud ini, kita bisa melihat bahwa tidak ada hal yang bisa kita andalkan selain daripada rasa nyaman yang didapatkan oleh Daud yang daripada Allah.
Maka ini juga yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita hingga hari ini, bahwasanya rasa nyaman yang sungguh-sungguh nyaman dan rasa perlindungan yang betul-betul melindungi hanya bisa kita dapatkan daripada Allah itu sebagai gunung batu, sebagai perisai, sebagai juru selamat, dan juga sebagai tanduk keselamatan dan kota benteng atau tempat kita lari daripada segala sesuatu atau berlindung daripada segala serangan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sadar dan kita akui dalam kehidupan kita juga kita sering mengandalkan apa yang bisa terlihat. Kita juga sering mengandalkan apa yang bisa kita sentuh, dan kita juga sering mengandalkan apa yang lahir dari pemikiran kita. Disinilah kita diajak untuk melihat bagaimana iman kita kepada Tuhan. Apakah iman yang kita miliki adalah sebuah keberanian untuk membawa semua serangan, semua pergumulan, semua yang kita hadapi kepada Tuhan yang adalah juru selamat, sehingga kita bisa menemukan bahwa di hadapan dan di dalam lindungan Tuhan, luka sebesar dan sesakit apapun, kita bisa memahami bahwa kita bisa mendapatkan kesembuhan dari hadapan atau dalam lindungan atau dalam cengkraman Tuhan itu sendiri. Disinilah kita diajak untuk melihat bagaimana iman kita kepada Tuhan, untuk menyerahkan segala perjalanan kehidupan kita dari hal yang tersulit sampai yang sama sekali kita tidak bisa keluar dari kesulitan itu. Tetapi iman kita kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, di tangan Tuhan kita bisa mendapatkan pembebasan, karena Dia adalah benteng keselamatan, karena Dia adalah tanduk keselamatan, perisai, tempat kita berlindung, tempat pelarian atau juru selamat kita, bahwa Dia sesungguhnya adalah Allah yang menyelamatkan dari segala sesuatu yang bisa membuat kita tidak nyaman, merugikan kita, atau apapun yang menghilangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka diri untuk menyerahkan kehidupan kita, apapun yang kita hadapi hari ini dan juga hari esok. Lihatlah, Tuhan senantiasa menyertai, memahami dan mengetahui apa yang menjadi pergumulan dari kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan hingga hari ini boleh kami rasakan. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami, dan juga membukakan setiap jalan-jalan kehidupan kami, agar kami boleh terhindar dari segala sesuatu yang boleh menghambat, yang boleh menghalau kehidupan kami untuk meraih hal-hal yang positif, hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Firman Tuhan hari ini mengajar kami bagaimana Daud juga merasakan hal-hal yang tersulit, tetapi dia memahami melalui iman percayanya kepada Allah bahwa Engkau adalah benteng keselamatannya, perisai dan juru selamat, tempat pelariannya. Demikian juga dengan kehidupan kami sampai hari ini. Kami menyerahkan segala sesuatu yang kami hadapi hari ini dan juga hari esok, bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan, Engkau adalah kota, benteng keselamatan kami, juru selamat kami, dan juga memberikan kami setiap kesempatan-kesempatan hidup yang tentunya menghadirkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas senantiasa penyertaan Tuhan di situasi, di keadaan, dan di kondisi apapun. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menyertai, melindungi kami, karena Engkau adalah Allah menjadi perisai di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada, dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka sekalipun. Tuhan yang menyertai, yang memberangkatkan mereka untuk memulai sampai pada mengakhiri segala pekerjaan, agar apapun yang boleh mereka lakukan akan menghasilkan hal yang baik, dan itulah yang akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup. Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan yang sampai hari ini dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah dan juga yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati tubuh mereka, memampukan mereka untuk melalui setiap proses ini
bahwa Tuhan hadir dalam keadaan apapun yang mereka alami untuk menyertai dan juga memberikan mereka kesembuhan untuk hari ke depan, agar mereka juga boleh kembali melakukan segala aktivitas di tengah-tengah kehidupan mereka. Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.